warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Alia dan partner MC saya Sawah. Belum acara dimulai, izinkan kami memperkenalkan ketua kelompok kami yaitu Lydia Indriani. Untuk saudari Lydia Indriani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu sekalian. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua RW 02, Ibu KD dan juga Posyandu Jam 2, serta Ibu Bapak pemilik rumah yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan penyuluhan ini, serta Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara ini. Tadi kan saya sudah perkenalan nih, Ibu ada yang mau lupa sama saya perkenalkan diri lagi ya. Perkenalkan, nama saya Lydia Diana. Saya sebagai ketua pelaksana acara ini. Di sini saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang melakukan media sudah membantu acara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga perkenalkan kami mahasiswa dari program studi gizi Universitas Syahid ingin melakukan penyuluhan terkait Pamila. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu semua nih, ada yang tahu apa itu Pamila? Oke, baik. Sebelumnya saya beritahu terlebih dahulu ya. Pamila merupakan program penyuluhan kami mengenai kadar minuman tinggi gula. Berdirinya saya dan rekan-rekan saya di sini ingin menyampaikan penyuluhan terkait Pamila. Selanjutnya akan kami paparkan penjelasan singkat terkait Pamila. Pamila merupakan penyuluhan mengenai kadar minuman tinggi gula pada ibu dengan anak usia 3-5 tahun di Posyandu Jakarta 2, Jakarta Selatan. Sebelumnya ibu-ibu itu tahu nggak sih apa itu gula? Gula merupakan tambahan makanan yang memberikan rasa manis. Ini merupakan sumber tambahan gula yang dapat diserap di dalam tubuh. Fungsi gula sendiri itu ada memberikan rasa manis dan membantu dalam pembentukan warna. Ada manfaat gula. Manfaat gula itu ada sebagai sumber energi, mencegah dehidrasi dan dapat meningkatkan fokus serta konsentrasi. Nah, selanjutnya apa sih dampak jika mengkonsumsi gula secara berlebih? Nah, menurut Kemenkes tahun 2016, konsumsi gula berlebih dapat mengakibatkan insulin menjadi resisten. Resisten itu karena sel-sel tubuh menjadi kurang responsif. Responsif itu kurang respon secara cepat terhadap insulin, hormon yang mengatur gula darah. Akibatnya tubuh menjadi membutuhkan lebih banyak insulin untuk memasukkan glukosa atau gula ke dalam sel. Sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh pemateri 1 bahwa kecukupan konsumsi gula sehari setara dengan 4 sendok makan atau seberat 50 gram. Apabila dikonsumsi secara berlebih, dapat memicu penyakit seperti obesitas, karies gigi, diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Selamat pagi ibu semuanya. Masih semangat kan? Di sini saya mau menjelaskan tentang kecukupan konsumsi gula. Sebenarnya untuk mengonsumsi gula itu boleh, dan itu juga tubuh juga membutuhkan untuk metabolisme. Tapi untuk mengonsumsi gula itu ada batasan-batasannya agar tidak terjadi obesitas. Apalagi untuk anak usia 3-5 tahun. Anak usia 1-3 tahun itu sekitar 25 gram pengonsumsian dalam satu hari. Itu setara dengan 3-4 sendok teh untuk batasannya. Untuk 4-6 tahun itu sebanyak 2,5-6 sendok teh. Itu pengonsumsian selama satu hari gitu kalau bisa, agar mencegah terjadinya obesitas. Di sini saya akan menjelaskan di setiap kemasan minuman itu ada namanya label gizi. Nah, di label gizi itu ada banyak. Di sini tuh ada kandungan-kandungan gizi termasuk gula. Nah, gula itu tuh kalau dalam susu itu ada laktosa. Nah, di sini itu ada 6 gram. Nah, kalau dan sukrosanya itu 0 gram. Jadi, laktosa itu apa sih? Itu akan dijelaskan oleh teman-teman. Nah, tadi kan ibu-ibu sudah dibagikan nih susunya. Di kemasan ini terdapat label gizi dan di bagian gula ini ada
laktosa dan sukrosa. Nah, laktosa itu apa sih? Laktosa itu gula alami yang terdapat dalam susunya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu lihat di dalamnya ada laktosa walaupun jumlahnya lumayan banyak, itu masih nggak apa-apa daripada sukrosa. Karena kalau sukrosa itu terdapat gula tambahan dari bahan-bahan yang lain. Nah, laktosa itu semakin tinggi kandungan laktosa, semakin bagus. Seperti saya yang bilang tadi, jadi kalau kandungan laktosanya semakin banyak, itu ibu-ibu tidak usah ragu kalau untuk membelinya. Karena laktosa itu bagus untuk dikonsumsi. Sekian. Selamat siang ibu-ibu. Ih, cantik-cantik banget ya ibu-ibunya ya. Nah, tadi kan udah dijelasin ibu-ibu, diinget-inget ya tadi. Coba konsumsi gula sehari itu berapa sendok makan? Ih, pinter banget ibu-ibunya loh. Paling depan ya, pinter banget ya. Di sini ibu-ibunya ada yang sering beli Yakult gak? Kenapa nih beli Yakult biasanya? Biar sehat ya anaknya, biar pencernaannya lancar ya. Tapi perlu diperhatiin dulu ibu kalau mau beli apapun gitu. Misal mau beli yogurt atau Yakult gitu, gulanya. Kita lanjut ya ibu-ibu. Jadi di depan sudah ada contoh minuman dengan kadar gula yang tinggi dan minuman dengan kadar gula yang rendah. Kita fokus dulu ke minuman yang tinggi gula. Nah, pasti ibu-ibu udah sering ya lihat produk-produk minuman di minimarket, di supermarket pas belanja bulanan, mungkin di warung-warung juga banyak yang jual. Nah, mungkin nih awalnya ibu-ibunya dulu nih yang beli karena doyan nih teh kemasan, teh kotak. Mungkin siang-siang itu haus, panas, terus minumnya teh kotak. Terus adanya minta, dikasih, ternyata adanya doyan. Nah, akhirnya dari adanya minta dikasih satu kemasan sendiri. Akhirnya pas belanja bulanan dibeliinnya sampai 10 nyetok. Nah, jadi minumnya setiap hari atau bahkan sehari 2 kali gitu kan, pas siang sama sore. Nah, tapi ibu-ibu tahu nggak sih ternyata teh kotak kemasan itu gulanya tinggi. Jadi biasanya kan ibu-ibu belinya yang 200 ml ya, yang sedang lah itu. Nah, ternyata di teh kotak itu kandungan gulanya 17 gram. Nah, tadi kan direkomendasikannya itu 6 gram. Nah, berarti itu udah hampir 3 kali lipatnya dari yang direkomendasikan. Nah, untuk minuman yang rendah gula akan dijelaskan oleh teman saya. Air mineral itu termasuk minuman yang tidak mengandung gula sama sekali, dan itu sangat sering diminum oleh kita setiap hari dan wajib untuk diminum. Nah, daripada kita membeli minuman yang manis-manis karena ingin yang dingin segar, lebih baik kita mendinginkan air mineral dibanding dengan kita membeli minuman manis yang dingin. Nah, yang kedua itu ada fresh milk, susu UHT, yaitu dia lebih rendah gula dibanding dengan yang rasa coklat. Yang rasa coklat itu mengandung 9 gram gula, sedangkan kalau yang fresh milk itu hanya mengandung 6 gram gula, yaitu gula laktosa yang alami dari susunya tersebut. Dan yang ketiga ada yang rendah gula yang mengandung 3 gram gula, yang dimana dia lebih rendah dibanding dengan Yakult yang warna merah. Selamat pagi ibu-ibunya. Dari kemarin merasa apa Pemanis alami. Kalau sukrosa itu pemanis pembuatan tambahan. Berarti masih ingat ya materi kemarin. Nah, aku sama Ale sama saya ngejelasin ini apa itu flashcard. Itu flashcardnya ibu-ibu. Nah, flashcardnya isinya itu ada yang minuman pemanis. Terus di slide kedua ini ada konsumsi gula. Nah, konsumsi gula sehari itu setara dengan berapa? Ibu-ibu? Nah, betul. Selanjutnya di slide di lembar
laktosa ya. Di slide keempat itu ada contoh minuman pemanis. Masih ingat nggak ibu-ibu ini minuman tinggi gula atau rendah gula? Nah, di slide yang terakhir ini ada pesan dan saran pemberian minuman manis buat kasih tahu ke adik-adiknya, kakaknya. Terima kasih untuk 2 hari ini karena sudah membantu tugas kami dalam penyuluhan ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyuluhan ini. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk plastiknya nanti bisa ditaruh di dompet, bisa ditaruh di tas, bawa juga kalau mau belanja lagi. Terus kalau misalkan ada dede-dedenya nangis dalam sehari mau minta susu coklat yang berlebihan, bisa dibilang, nah kita tidak boleh ya dede, terlalu banyak minuman manis, nanti giginya hilang. Iya, giginya hilang. Nanti kalau minum susu coklat kebanyakan, giginya hilang. Nanti udah cantik udah ganteng lagi. Kita mau ucapin terima kasih buat kakak-kakak dari jadi kita semua ibu-ibu tahu kadar gula itu yang baik dan yang nggak baik, yang tinggi, yang rendah. Pokoknya kita lebih aware ya buat anak-anak, lebih aware buat minuman yang sehat. Ya kita ya pokoknya bermanfaat banget buat kita ibu yang minim pengetahuan tentang gula ya. Intinya terima kasih banyak nih buat kakak-kakak semua yang cantik-cantik. Terima kasih. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah memberi penyuluhan kepada ibu bangsa mengenai kadar gula yang rendah dan kadar gula tinggi, supaya semuanya bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan mengetahui pilihan yang bermanfaat dan boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.